Satu Polewali. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tema pembelajaran yang saya angkat kali ini adalah meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat menyaksikan. Ketika belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Jika kita berbicara tentang kebutuhan murid, tentu akan sangat berbeda kebutuhan antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Perbedaan kebutuhan tiap murid inilah yang melatar belakangi saya untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sebagai upaya untuk memastikan setiap murid terlayani dengan baik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pada pembelajaran di kelas saya, dulunya pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pembelajaran yang kurang diminati karena identik dengan baca tulis Al-Quran, sehingga menyebabkan siswa yang tidak tahu membaca ataupun menulis Al-Quran merasa malu dan merasa minder, bahkan terkadang mereka tidak masuk di kelas saya. Dengan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan budaya positif dan sosial emosional di kelas saya, yang pertama saya lakukan untuk memulai kelas yaitu hal-hal yang seperti biasa, seperti pembukaan dengan salam, observasi kelas, menanyakan kabar, doa, absensi digital, dan mengingatkan kembali tentang pelajaran minggu lalu, serta menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran, persepsi, dan memberikan motivasi kepada murid. Penerapan KSE tentunya sangat dibutuhkan agar siswa bisa termotivasi dan bisa fokus dalam pembelajaran. Namun sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya biasanya membuat keyakinan kelas untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan menjadi budaya positif kelas yang dijunjung tinggi dan dijalankan secara bersama-sama, baik itu oleh guru maupun oleh murid. Pada kegiatan inti, murid membentuk kelompok-kelompok kecil sesuai dengan profil belajar masing-masing, dan guru menunjuk murid untuk menjadi koordinator di tiap kelompok yang nantinya akan menjadi penanggung jawab kelompok masing-masing. Yang pertama adalah kelompok visual, yaitu murid yang biasa belajar optimal dengan menggunakan indera penglihatannya. Yang kedua adalah kelompok auditori, yaitu murid yang menggunakan indera pendengaran untuk menangkap informasi dan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata. Dan kelompok ketiga adalah kelompok kinestetik, yaitu murid yang membutuhkan gerakan fisik untuk mengingat sesuatu. Pada kegiatan selanjutnya, saya memberikan tugas kepada murid sesuai dengan gaya belajar mereka berdasarkan voice, choice, dan ownership. Kelompok visual membuat desain komunikasi visual dengan mengangkat tema yang sesuai dengan pembahasan. Kelompok auditori, mereka bersepakat untuk membuat pemaparan digital dalam bentuk slide atau video. Kelompok ketiga yaitu kelompok kinestetik. Kelompok ini membuat produk berupa video konten Islami. Mereka melakukan pembelajaran outing kelas dengan memberdayakan parkiran estetik SMK Negeri 1 Polewali. Dengan voice, choice, dan ownership ini, mereka ralut dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator serta memberikan ice breaking dan memberikan apresiasi terhadap hasil kerja murid dengan tujuan agar murid tidak jenuh dalam mengerjakan tugas dan tetap semangat dalam belajar. Setelah kegiatan inti, kita masuk pada kegiatan penutup, di mana murid diminta untuk merefleksikan tentang pembelajaran yang telah mereka lakukan. Adapun refleksi itu terkait dengan hal menarik apa yang mereka temukan, hal baru apa yang mereka pelajari, dan apa yang harus berubah dari diri mereka. Kemudian guru meminta membacakan jurnal diri mereka, kemudian memberikan tanggapan, penguatan, dan menyampaikan materi yang akan dipelajari di minggu berikutnya. Dalam pembelajaran berpreferensi kami diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam berpartisipasi sesuai dengan gaya belajar yang kami miliki, sehingga saya dapat memilih kemampuan saya di bidang public speaking, mengembangkan pendapat dan berkolaborasi dengan teman-teman dalam mengerjakan tugas, ditambah dengan adanya ice breaking yang membuat kami tambah semangat. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Siti Hastijah terhadap siswa itu memberikan dampak positif dan kreatif terhadap peningkatan belajar siswa. Jadi belajar siswa itu lebih bebas sesuai kreativitas siswa, sesuai dengan minat dan bakat siswa.
dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan budaya positif dan kompetensi sosial emosional, guru dapat memastikan bahwa setiap murid atau setiap siswa dapat melayani sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam melatih kompetensi-kompetensi dan mengeksplorasi diri mereka. Metode pembelajaran ini telah menginspirasi para guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Polewali di dalam melakukan pembelajaran yang berinovatif, kreatif, dan produktif. Di dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat berdampak positif pada perkembangan siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 1 Polewali. Pelajar Indonesia merupakan aset bangsa. Tugas kita sebagai pendidik adalah memfasilitasi dan membimbing mereka sesuai dengan kontrak yang melekat pada diri mereka, agar nantinya mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang tanpa mengenal lelah demi masa depan anak bangsa yang lebih baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.